Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ahadan somadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli ala nuril anwar wasiril asrar wa tiryatil akhyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil muhtar wa ala alihil adhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali. Amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, atiullaha wa atiur rasul. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu dzalika bisyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Orang-orang tua kami, guru-guru kami, para alim, para ulama, para kiai, para ustadz, imam masjid, segenap takmir masjid yang insyaallah sama-sama kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak hadirin kaum muslimin, ibu-ibu hadirat kaum muslimat jamaah rahimakumullah, wabil khusus jamaah sholat subuh Masjid As-Salam, Perumahan Serambi, Sumatera. Secara pribadi saya senantiasa mendoakan semua jamaah rahimakumullah agar kita sama-sama dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beserta umur yang panjang, dititipkan iman dan takwa yang istiqomah, juga senantiasa dirahmati dengan kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita benar-benar menjadi hamba Allah yang bertakwa, menjadi umat Rasul Muhammad SAW yang hari demi hari mengikuti sunnah-sunnah dan ajarannya. Pertama-tama, tidak bosan-bosannya saya mengajak kita semua selaku hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa bersyukur kepada Allah, karena jiwa raga kita ada dalam genggaman, kehidupan kita ada dalam kekuasaan. Siang malam, laila wa nahar,
hampir setiap saat, tidak ada waktu yang terlepas daripada penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, semuanya itu adalah dalam penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala inilah karunia yang besar, nikmat yang besar yang wajib kita syukuri. Masya Allah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, seandainya kita ini lepas dari penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan hancur sehancur-hancurnya. Dahulu Nabiullah Musa alaihissalam pernah bertanya kepada Allah, karena Nabi Musa ini terkenal dengan Nabi Kalamullah, bisa dialog langsung dengan Allah. Ya Rob, kata Nabi Musa, bagaimana caramu menjaga alam semesta ini sehingga planet berputar dengan porosnya, bumi mengelilingi matahari dengan perjalanan waktu, adanya siang dan malam, tidak ada yang tumburan, langit tanpa tiang gak runtuh, lautan gak juga pecah, banjir. Ini semua penjagaan. Bagaimana cara menjagamu ya Rob? Kata Nabi Musa alaihissalam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah katakan kepada Nabi Musa, saya tidak pernah menghilangkan dari penjagaanku adanya alam semesta ini. Setiap saat dalam penjagaanku. Seandainya aku lepas dari penjagaanku, maka alam semesta ini akan hancur sehancur-hancurnya ya Musa. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan pelajaran kepada Nabi Musa agar semakin tambah keyakinan Nabi Musa atas penjagaan Allah. Kata Allah, ya Musa, coba kamu ambil kendi. Apa bahasanya Indonesia yang kendi itu ya? Teko, tapi terbuat dari tanah, itu tanah liat. Kamu pegang, jangan kamu lepas-lepas. Dipegang dengan Nabi Musa. Pagi masih kuat, gagah, kayak model kita ini, namanya masih pagi, gagah. Sudah istirahat tidur ya Pak. Terus siang masih kuat. Mulai berjalan waktu, sore datang agak lemah. Datang malam tambah lemah. Sampai terlelap, tertidur Nabi Musa itu. Sekejap aja sih tidur, lepas kendi itu dari pegangan tangan Nabi Musa. Ketika Nabi Musa sekejap saja tidur, maka kendi itu jatuh, hancur. Itulah ya Musa, kata Allah, seandainya aku lepas penjagaanku terhadap alam semesta ini, maka alam semesta ini akan hancur seperti kendi yang kau lepaskan dari tangan, sebab kamu tertidur lepas penjagaan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa kita masih dalam keadaan sehat, kita masih bisa canda tawa, bercengkrama dengan keluarga? Ini semua karena penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi Allah itu sangat mudah mengubah suasana dan keadaan manusia. Yang tadinya sedih jadi gembira, yang tadinya tertawa jadi menangis, yang tadinya sehat jadi sakit. Sebaliknya, yang tadinya sakit jadi sehat, yang tadinya kaya jadi miskin, yang miskin jadi kaya, yang jadi pejabat jadi turun jadi rakyat, yang rakyat bisa jadi pejabat. Bagi Allah mudah, nggak butuh tahun-tahun. Bagi Allah itu perubahannya per detik, mengubah suasana itu. Saya sering
contohkan ke jamaah. Mungkin ibu-ibu pernah nemuin peristiwa ini, perubahan suasana dan keadaan manusia. Yang ubah adalah Allah. Per detik, nggak perlu tahun-tahun. Ada tim dari televisi swasta datang ke rumah warga, diketok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Arep takon Kimang, ayo ngomong Jawa tidak. Iya, apa sih kalau ditakon tuh? Bener taki rumahnya Pak Haji. Oh iya, terus ibaratnya tetakon. Anak apa dia? Kin kita wong tim sing TV ngadakan undian sing metu arane Pak Haji. Ulih mobil Pajero. Ngerti gak aku? Ada orang Serang ada? Banyak ya? Waduh, seneng bukan main Pak Haji ini didatengin tim TV bawa mobil Pajero karena menang undian. Gembira, saking gembiranya Pak Haji datang ngampirin istrinya ke dapur. Mah, ulih mobil Pajero sing TV. Istrinya lagi masak langsung ditinggalin, matiin kompornya. Di Pak. Semua mama dengan papanya, si Pak Haji dengan istrinya keluar dari rumahnya, pengen lihat Pajero hadiah dari TV. Oh seneng, dipegang-pegang, dielus-elus, masya Allah, orang kebayang sepeda bayar ketubukin ulih mobil gitu. Selesai itu Bapak hadirin yang mulia masuk ke rumah ngejerin istrinya karena anak bayi yang ditidurin di tengah ruang tamu keinjem. Saking senangnya, kata orang Jawa, saking belatnya, gembiranya lari mau keluar lihat mobil itu keinjek dan kerasa. Itu si istri menjerit, sambil nangis. Anaknya meninggal. Bapaknya juga nangis. Akhirnya ribut, ini gara-gara papa nih. Buru-buru nggak ngeliat, makanya mama ini yang salah, apa bayinya taruh di sini. Wah, sebelumnya apa? Seneng, gembira, ketawa-tawa, berubah jadi ribut dan menangis. Siapa yang punya skenario ini? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi Allah itu sangat mudah mengubah suasana manusia ini. Sangat mudah, gak perlu tahun-tahun. Orang sembuh, orang sakit jadi sehat, orang sehat jadi sakit, orang hidup jadi meninggal. Itu mudah bagi Allah, gak susah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Rabb yang mengatur semuanya. Jadi kita bersyukur nih, kita masih gembira, masih bisa ketawa, masih bisa datang ke masjid yang kita cintai ini untuk sholat subuh, mendapatkan fadilah subuh. Menjadi orang yang sukses dunia akhirat itu adalah orang yang mau sholat subuh secara berjamaah di masjid. Ini orang yang mau sholat sukses dunia akhirat. Betul. Kata Rasulullah SAW, man sholat raka'ataini qabla subuh atau man sholat raka'atainil fajri, siapa orang yang sholat 2 rakaat sholat fajar, khairul lahu minad dunya wa ma fiha, dia adalah lebih baik daripada dunia beserta isinya. Ini berarti menguasai dunia dan isinya orang yang sholat subuh, sholat sunnah subuh. Sholat sunnahnya aja menguasai dunia dan isinya, apalagi sholat wajibnya subuhnya. Sholawat serta salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin jamaah sholat subuh rahimakumullah. Ayo, lagi-lagi saya tak pernah bosan-bosan ke jamaah untuk sama-sama kita memperbaiki diri kita untuk ikut
dengan sunnah-sunnah baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dari yang terkecil, teringan sampai yang terbesar. Berupaya, berusaha mengikuti sunnah-sunnah baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sunnah-sunnahnya, termasuk berwudu. Berwudu ini kan bukan hanya untuk sholat, mau tidur berwudu, terus itu mau berangkat kerja berwudu, baca Quran berwudu, nagih utang berwudu. Iya. Kalau bapak ibu mau nagih utang, kalau bisa sebelum berangkat wudu dulu. Nah ini luar biasa hasilnya. Mau ditagih utang berwudu. Iko, salah. Di mana mama? Ayo di imah. Mau utang kumaha? Atuh ke dia. Misalnya ngomong Sunda yang nagih utangnya. Udah niat mau datang ke rumah. Mau ditagih utang. Wudu. Nanti begitu nyampe lupa jangan nagih utang. Gitu. Wudu, ya. Yang masih gadis-gadis, bujang-bujang mendatangin calonnya, wudu biar calon mertuanya tertarik, ya. Nah, wudu itu adalah salah satu sunnah baginda Rasul Muhammad SAW. Berwudu. Baik, kita masuk kepada kajian kita. Nah, ini betul kajian, nggak tahu siap, ada referensinya, ya. Saya sengaja bawa kitab akhlak ini, namanya Nashaiul Ibad, nasihat-nasihat seorang hamba. Nah, boleh bapak-bapak, ibu-ibu cari di toko-toko kitab, itu ada kitab Nashaiul Ibad kalau mau memiliki. Saya nggak jual, datang aja cari ke toko-toko. Bandar Lampung ada di sini juga ada di Pasar Express, beli. Nah ini kitab akhlak, kumpulan daripada hadis-hadis Rasulullah dengan qaul-qaul sahabat dan qaul ulama. Di dalam kitab ini ada hadis Rasul. Menurut saya ini luar biasa untuk pelajaran bagi kita. Nah ini pada subuh kali ini akan saya sampaikan. Kemarin tim kreatif panitia minta, sudah saya kasih temanya, membongkar kecintaan Nabi dan para sahabat di dalam kitab Nashaiul Ibad. Nah, sebenarnya kalau dicantum bagus temanya, membongkar kecintaan Nabi dan para sahabat terhadap dunia yang ada di dalam kitab Nashaiul Ibad. Nah itu temanya, judulnya. An Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, annahu, sesungguhnya kan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala, bersabda sapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bahasa Bantennya Pak, waktu saya ngaji, an utawi saking Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, annahu setuhune kannya Rasulullah qala, ngendika sapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu Jawanya, tapi lambat, saya langsung terasi bahasa Indonesia aja. Hubbiba ilayya min dunyakum, kata Rasulullah, saya cinta terhadap dunia kalian. Jadi Rasulullah juga cinta terhadap dunia karena dia iya, bukan berarti hubud dunia. Jadi hubud dunianya ini model apa? Kalau dia siang malam cari duit, lupa sholat, lupa ngaji, ini hubud dunia nih. Kurang aja sampai punya orang juga dirampas, nih hubud dunia. Udah dapat pelit, medit, kikir. Oh, boro-boro mau berbagi, kan? Datang panitia masjid aja udah nyumput. Ketemu dengan tim panitia masjid pembangunan, mukanya melipat. Udah dapet, dikumpulin tuh duit,
Tapi pelit kikir medit ini dunia namanya, cinta dunia. Di sini ada juga istilahnya Rasul itu cinta terhadap dunia, tapi mau bukan model begitu. Maka kita mau lihat apa sih dari dunia ini yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Apakah hanya uang? Apakah hanya kekayaan, pangkat, jabatan? Nah, kita lihat apa sisi kecintaan Kanjeng Nabi kepada dunia. Ini kata Rasul, salasun itu ada 3. Nggak banyak Rasul itu nyintain dunia ini, cuma 3 kata Rasul. Saya cinta terhadap dunia kalian itu cuma 3 aja. Selain itu nggak ada yang saya cintai. Seandainya nggak ada 3 ini, mungkin Rasul nggak cinta dengan dunia ini. Nah, kira-kira begitulah. Nggak suka di dunia ini Rasulullah itu kalau nggak ada 3 hal ini. Tapi karena ada 3 hal ini, maka Rasulullah suka, cinta di dunia ini. Apa? Yang pertama kata Rasul, at-thayyibu, yakni kebaikan. Nah, jadi kebaikan itu sangat suka Rasul. Maka siapapun kita yang melakukan kebaikan itu pasti suka Rasul. Benar. Nasi gorengan, paling suka Rasulullah. Iya. Nyuguhin minuman, ini kebaikan paling suka Rasul. Kalau sudah disuguhin, kita yang disuguhin diminum. Ini namanya menghargai pemberian orang. Paling suka Rasulullah, itu juga kebaikan. Karena yang namanya kebaikan itu, Bapak hadirin yang mulia, bukan cuma ngasih uang. Bukan, kebaikan itu banyak. Termasuk menyenangi hati saudara mukminnya juga kebaikan. Maaf, contoh nih. Yang namanya nyenangin hati, ini kebaikan. Contoh, begitu ketemu, ganteng amat. Ini baju kayaknya gak ada kalau di Kalianda, pasti Jakarta dimahalin. Senang. Iya. Ada tetangga kita udah nggak jarang ke masjid, ini datang ke masjid. Alhamdulillah, Mang Asep, masya Allah, ayo, senang. Ini mata tetangga datang ke masjid diomongin, tumben Mang Asep ke masjid, bakal hujan nih. Ya, jadi gak ke masjid lagi dia kampung. Jadi senang, menyenangi hati saudaranya itu adalah kebaikan. Itu huruf surur kata Rasul, menyenangi hati saudara mukminnya. Bahkan dapat pahala kahajil mabrur, seperti pahala orang yang haji mabrur. Sama kayak misalnya bapak bawa mobil, peruisan dengan temannya, tetangganya bawa motor, klakson, tenten. Nah itu kebaikan. Motornya juga tenten, gitu. Ini mah hampir serempetan pada tetangga. Nah, itu kebaikan. Jadi Rasul itu suka dengan kebaikan. Maka dalam hadis yang lain kata Rasul, kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan itu adalah shadaqah, bukan hanya uang saja. Senyum juga shadaqah, kebaikan. Ini di masjid merengut, Pak Haji datang merengut, yang gak haji datang merengut, orang kaya datang merengut. Pengennya model apa orang ini? Senyum. Kayaknya bapak ini bukan orang sini. Senyum. Biar kata dia maling, udah mundar mandir keliling perumahan ini, tapi nggak mampir, kan curiga. Senyum. Kayaknya bapak ini mencurigakan. Senyum, jangan merengut aja. Senyum, Pak. Maling juga grogi kalau disenyuminnya nggak bu? Iya, maling udah niat mau maling disenyumin. Grogi dia. Wah, ibu ini nggak pas senyum, udah tahu motornya mau dimaling. Ini hadirin yang mulia. Jadi Rasul itu suka kebaikan. Wanisa'u, yang kedua wanita. Jadi Rasulullah suka wanita ini jangan konotasinya dengan yang lain-lain ya.
Kenapa Rasulullah sangat cinta dengan wanita? Karena tahu benar Rasulullah itu lahir dari rahim seorang wanita. Maka yang pertama kali dicintai oleh Rasulullah wanita itu adalah seorang ibunya. Setelah itu baru istrinya, kakak perempuannya, adik perempuannya, terus yang nggak boleh itu kan cinta dengan istri orang. Nah ini kacau Kang Adi. Pemajikan jelema kan bobogohan dong, kacau itu. Tapi kalau cinta dengan istri karena dia wanita, bagus. Dengan seorang ibu dia wanita, bagus. Kan ada lagu Bang Roma itu kan, bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Tenoret, katanya gitu. Bila kau cinta pada kekasihmu, lebih cintalah pada ibumu. Di Dokter Firman paling pintar nih. Tenoret, ini cinta. Jadi konotasinya Rasul katakan bahwa Rasul itu cinta wanita bukan yang lain-lain, tapi karena menghargai bagaimana harkat martabat wanita. Wanita itu jadi tolak ukur. Kalau wanitanya baik, maka umat akan menjadi baik. Nah ini. Maka saya pesan dengan ibu-ibu, tolong ajari anak-anak perempuannya dengan agama dari sejak dini, terutama yang perempuan. Karena ini tolak ukur. Ibu sebagai contohnya. Anak perempuan kan kadang-kadang kita, masya Allah, di zaman sekarang malah seneng loh. Anak perempuannya didatangin gonta-ganti tamu malah seneng bangga. Saya temuin tuh Bu, cerita di tetangga, alhamdulillah anak gua laku. Gila, anaknya kayak jualan. Iya, kemarin mobil sedan jemput, terus pulang diantar Pajero, udah ganti berarti. Senang, jangan senang, itu kacau namanya ya. Kalau bisa anak perempuan itu dijaga, karena ini tolak ukur. Kalau seorang ibunya rusak, maka alamat anaknya rusak. Benar. Ibu itu adalah pertama, ibunya pendidikan ibu. Upayakan seorang ibu ini adalah wanita yang soleha. Wajuliat, dan yang ketiga kata Rasul, wajuliat qurratu aini fi sholati, membasahi air matanya dengan sholat. Jadi Rasul itu Bapak hadirin yang mulia sangat cinta dengan yang namanya sholat. Kenapa? Rasul kalau sholat sampai nangis, basah air matanya. Ini dengan sholat. Kalau kita masya Allah, ada juga sih jamaah yang nangis sholat karena kelamaan bacaannya. Aduh, sampai kapan ini? Apalagi terawih. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bakal lama di terawih. Nangis ibu-ibu. Bukan nangis kena merasa dosa, dekat dengan Allah. Nangis. Rasulullah tuh kalau sholat sampai nangis. Maka ada seorang ulama punya statement gini, seandainya kita nggak bisa nangis, ece-ece nangis dalam sholat batal enggak gitu. Kenapa? Karena mau ngikut Rasulullah, ibak kepada Rasulullah. Saking cintanya dengan Rasulullah, Rasulullah sholatnya sampai nangis-nangis, dia nggak bisa nangis, ece-ece nangis, kayak nangis Bismillahirrahmanirrahim. Nah gitu. Iya. Nanti lama-lama nangis sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Ingat dengan dosa. Duit suami gua ambil kemarin. Ar-Rahmanir-Rahim. Nanti nangis lama-lama. Kalau memang yang bagus itu memang dengan sendirinya begitu sholat sudah kebayang sebelah kiri neraka, sebelah kanan surga, di hadapannya adalah Rasulullah, para malaikat, roh, di belakangnya setan, jin, dan yang lain-lain. Terus ingat dengan kematian. Nah ini bagus sholatnya kalau memang benar-benar nangis. Tapi kalau nggak bisa nangis, pura-pura nangis dalam sholat, batal nggak batal?
Boleh, kata ulama begitu. Saking mau ngikut Rasulullah. Ya bagus mah nangis, apalagi sujud terakhir. Lama. Ini kadang-kadang kita sholat gimana mau nangis, sholatnya kebut. Lakbar, assalamualaikum. Ya nggak nangis, sholatnya ngebut. Betul aja. Padahal masya Allah kalau dihayatin, dinikmatin Pak. Naik motor, naik mobil, kalau ngebut nggak nikmat. Betul. Ini kan kadang-kadang buat anak aja Bapak ribut cari obat biar lama. Kapan sholat pengen cepet. Iya. Padahal masya Allah sholat tuh kalau bisa nikmatin. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan, nanti saya juga akan sekali-sekali kita bahas tentang sholat ya, supaya ada standar sholatnya, ada sumbernya. Baca Fatihah. Ini kadang-kadang saya masih nemuin Kang Adi, orang sholat itu baca Fatihah kerjasama antara lisan dengan hati. Padahal namanya baca Fatihah dalam sholat itu perbuatan lisan, nggak boleh kerjasama dengan hati. Contoh gini, nggak boleh sholat itu kayak gitu. Ada lagi yang jin, ujungnya aja, yang awalnya di hati, nggak boleh. Harus lisan, harus berbunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sekalipun dia sir, itu terdengar dengan telinga sendiri. Kalau zahar tergantung jamaahnya. Kalau jamaahnya sampai keluar musola harus pakai mic. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaahnya sampai dua-dua. Tapi kalau jamaahnya cuma dua jangan pakai mic, ngeberi pining kampung kata orang itu. Nah ini. Tapi sir itu harus telinga kita dengar. Jadi kalau dengan telinga ada bunyi Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jangan Allah. Barang ditanya, kok nggak suara Fatihahnya? Ustaz, gua mah nggak riak. Baca Fatihah dalam sholat mah bukan masalah riak nggak riak, Mang. Itu mah ada rukunnya, ada ilmunya. Ini mah ditanya kok nggak bunyi, gua mah nggak riak. Bukan masalah riak nggak riak, aturannya memang gitu, bunyi. Kalau zikir di luar sholat tuh, contoh misalnya zikir kalimat thayyibah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu boleh lisan, boleh hati. Kalau zikir, kan ada yang nanya sahabat dengan Rasulullah, ya Rasul kalau zikir yang bagus hati apa lisan? Kata Rasul, huma, dua-duanya. Ya hati ya lisan boleh. Bagus. Bukan cuma hati aja yang bagus. Ada yang bilang kan zikir itu yang bagus di hati. Bukan, kata Rasul dua-duanya. Ya lisan ya hati, bagus. Boleh juga kerjasama. Contoh nih, mungkin bapak-bapak ibu dengar kalau orang zikir kan gini, la il, ujung la il itu kerjasama antara hati dengan lisan. Boleh nggak? Boleh. Tapi kalau baca Fatihah dalam sholat nggak boleh. Nggak boleh. Nah ini saya masih sering perhatikan Pak. Oke ya. Jadi Rasul itu cinta terhadap dunia. Ada 3 kata Rasul. Yang pertama adalah kebaikan, yang kedua adalah wanita, yang ketiga membasahi matanya dengan air mata ketika sholat. Itu Rasul paling suka. Kalau nggak ada 3 perkara ini, maka Rasulullah nggak ada yang dicintai di dunia ini. Nah itu kira-kira begitulah pemahaman hadis ini. Baik, sampai jam berapa nih? Terus. Dikit ya. Nah setelah ini, di dalam hadis ini diceritakan Rasul ini lagi duduk-duduk dengan sahabat, 4 sahabat itu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Umar bin Khattab radhiyallahu, Utsman bin Affan radhiyallahu, Ali bin Abi, lagi duduk-duduk kayak model begini. Rasul ngomong itu, saya ini cinta dengan dunia, kalian itu cuma 3, kira-kira begitulah suasananya. Maka setelah Rasulullah ngomong seperti itu, wa kana ma'ahu, dan adalah beserta Rasulullah ashabi, yakni sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum, yang telah Allah ridho kepada sahabat-sahabat Rasulullah, julusan, mereka duduk juga dengan Rasul. Faqala Abu
Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, maka Abu Bakar berkata, anhu sodakta ya Rasulullah, kata Abu Bakar, benar ya Rasulullah engkau. Wa hubbiba ilayya min dunya, maka kata Abu Bakar, saya juga cinta dengan dunia ini, kata Abu Bakar. Jadi Rasulullah setelah menyampaikan kecintaan Rasulullah terhadap dunia tiga tadi, Abu Bakar dengar, langsung Abu Bakar bilang, benar ya Rasulullah, saya juga cinta dunia ini. Salah, cuma tiga saja, lebihnya itu nggak saya sukain. Oh, ini hebatnya sahabat, pengen ikut-ikut Rasulullah. Saking cintanya dengan Rasulullah, apa saja yang Rasulullah lakuin pengen diikutin. Maka kata Abu Bakar, saya juga cuma tiga ya Rasul. Kalau ada tiga ini, saya nggak ada yang saya cintai di dunia ini. Nah, apa yang dicintai oleh Abu Bakar? Dalam kitab ini dijelaskan, an-nazru ila wajhi Rasulullah, melihat, memandang wajah Rasulullah. Jadi Abu Bakar itu paling senang melihat wajah Rasulullah. Rasulullah udah nggak ada lagi, Bu. Jadi jangan ngarang-ngarang memandang wajah Rasulullah. Cukup ibu pandang wajah suaminya, maka dapat pahala seperti memandang wajah Rasulullah. Biar kata jelek, giginya nongol, kumisnya berantakan, jenggotnya putih, pandang aja. Itu pahalanya seperti memandang Rasulullah. Ini mah melihat suami empat. Enak gua Ustaz, tiap hari ngeliat suami gua gak keluar gak cari duit beko kalinya. Jangan, harus senang ya. Biar kata suami gak ada kerjaan siap keluar dari dapur, masuk keluar kamu, keluar lagi keluar, masuk lagi, itu aja kerjaan. Senang. Kalau bisa suruh duduk sekali-sekali suaminya, Pah duduk sih, ngapain? Mama mau lihat wajah Papa. Iya, ini mah enggak, semakin tambah anak banyak tambah enak melihat suami. Jangan, pahalanya seperti melihat wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun ada hadis Rasulullah sudah nggak ada, tapi ada pewarisnya. Al ulama warisatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Tapi jangan ibu-ibu pengen melihat wajah ulama, enak wajah lagi, jangan. Nanti malah pelincut dengan ulama, apalagi kayak saya ganteng. Maaf ini berapa jujuran ulama. Daripada saya tutup-tutupin kegantengan saya. Itu yang pertama kata Abu Bakar, saya ini cinta dengan dunia ini cuma pertama adalah melihat wajahmu. Kalau nggak ada Rasulullah, berarti nggak ada yang dicintai oleh Abu Bakar. Pertama. Yang kedua, wa infaqa mali ala Rasulullah, menginfakkan hartanya atas Rasulullah. Ini Abu Bakar. Jadi Abu Bakar itu kalau disuruh mengeluarkan harta untuk jihad paling banyak. Satu riwayat ketika mau perang, Rasulullah masih pengumuman, siapa yang ingin mensedekahkan hartanya dalam peperangan ini, datang Abu Bakar, ya Rasulullah, saya sedekahkan semua hartaku. Maka kata Rasulullah, wah Abu Bakar, jangan semua, gimana anak istri kamu? Anak istriku cukup Allah dan Rasulnya. Masya Allah, kan setengahnya oleh Rasulullah SAW. Jadi sedekah itu Pak, jangan semuanya mentang-mentang saking taatnya, udah saya sedekahin rumah saya untuk bangun masjid. Jangan, nanti tinggal di mana loh, ngemis-ngemis lagi gara-gara itu. Jangan, dia setengahnya lah ya. Jadi maka ini kecintaannya Abu Bakar terhadap dunia, sedekah hartanya atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap Rasulullah minta untuk sedekah, Abu Bakar yang paling tampil pertama kali. Nah, ini termasuk kita Pak, kalau mencontoh sahabat nih sifatnya seperti itu. Jadi ada pengumuman, alhamdulillah pembangunan masjid kita ini sudah berjalan, sekarang butuh keramik, kita tampil duluan, saya dua biji, ya nggak apa-apa, yang penting angkat tangan duluan. Ini mah lama dulu, nggak numpang juga. Saya dua biji, nggak apa-apa. Hari ini kita butuh semen, saya satu-satu. Iya, pertama itu gagal. Ya bagus-bagus lagi paling banyak, tapi paling tampil. Itu kata Abu Bakar As-Siddiq.
wa antakunu beni ya tahta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga kata Abu Bakar, kecintaan saya terhadap dunia ini ketika menjadikan putrinya sebagai istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Bakar itu memang mengikhlaskan putrinya untuk menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa putrinya Abu Bakar? Aisyah. Katanya lagunya gimana tuh? Putrinya Abu Bakar katanya. Nah itu. Jadi Abu Bakar itu ya sahabat, ya juga mertua karena putrinya Abu Bakar itu adalah istrinya baginda Rasulullah SAW setelah Khadijah, istri keduanya. Gitu Pak. Jadi ibu-ibu kalau menghormati ulama, kiai, sodorin anak perempuannya. Jangan juga ya. Iya kalau yang jujur kiainya ya, yang belenjot tambah kacau anak kita. Ya itu Rasulullah senang Abu Bakar tuh ketika Rasulullah mempersunting anaknya. Nah, Abu Bakar itu adalah senang, sangat suka, sangat gembira. Sangat suka, sangat gembira. Jadi 3 kesenangan Abu Bakar menyerupai Rasulullah. Pertama adalah melihat wajah Rasulullah, yang kedua menginfakkan hartanya untuk Rasulullah, atas Rasulullah, dan menjadikan istrinya Rasulullah, putrinya sebagai istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Umar, dan Umar pun berkata, "Shadaqta ya Abu Bakar, benar ya Abu Bakar." Jadi setelah Abu Bakar, Umar. Jadi tempat duduknya sahabat itu kalau dengerin Rasulullah habis sholat itu nggak berubah Pak. Abu Bakar kalau duduk di situ terus, Umar di situ terus, nggak pindah-pindah. Itu namanya istiqomah tempat. Ada istiqomah jumlah, ada istiqomah waktu, ada istiqomah tempat. Nah ini istiqomah. Maka kalau bapak-bapak ibu-ibu berangkat haji itu di Masjid Nabawi, di Masjid Nabawi di Madinah, di makam Rasulullah itu ada kayak gini, terowong-terowong ada 4 di samping mimbar Rasulullah. Nah itu tempat duduknya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Jadi di situ. Bukannya ada yang bilang ini pengimaman Rasul 4 kali pindah, bukan. Itu tempat duduknya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali yang nggak pernah pindah di situ. Nah itu ya. Maka kata Abu Bakar, benar ya, kata Umar, benar ya Abu Bakar katanya. Wa ubiba ilayya min dunyakum, saya juga cinta terhadap dunia ini. Salah pun ada 3. Isbahu ji'an, yang pertama memberi makan orang yang lapar kata Umar. Jadi Umar itu paling senang. Maka banyak orang-orang miskin, janda-janda tua ya, bukan janda-janda muda, janda-janda tua dikumpulin, yatim piatu dikumpulin di rumah istananya Umar. Kalau kata kita istilahnya, Umar waktu jadi khalifah itu kan presiden, punya rumah dinas, istananya isinya itulah yatim piatu, orang fakir miskin. Di situ dikasih makan semua oleh Umar, karena Umar yang paling senang memberi makan orang yang lapar. Wa kaswatul ariyan, dan memberi pakaian kepada orang yang nggak punya pakaian. Itu Umar paling senang, sedekah pakaian. Jadi kalau sedekah pakaian itu bagus, ngikutin Umar. Ini kan kadang-kadang pakaiannya 10 lemari, ngumpul, tetangga sebelah itu aja pakaiannya. Peci ada 5, imam sampai ngelinting merah. Itu dipanggil, Pak Imam, main ke rumahnya. Nah, karunya orang kasih peci. Ini peci kita bertumpuk sampai 6. Imam sampai ngelinting merah nggak diganti-ganti. Ganti. Ya itu Umar. Senang dia bersedekah, pakaian, makanan. Wa sarawatul Qur'an, wa tilawatul Qur'an, dan yang ketiga kata Umar, saya suka membaca Al-Quran. Jadi Umar itu Pak membaca Al-Quran. Bahkan dalam 1 rakaat itu dijelaskan Umar itu bisa 2 kali khatam dalam 1 rakaat. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya ada Utsman, ada Ali juga berkata mereka menunjukkan kecintaan kepada Rasul. Mereka pun sama terhadap dunia ini, cuma 3 saja yang mereka cintai, Utsman, Ali. Di sini ada, tapi waktunya sudah mau habis. Nanti kita lanjutkan ke waktu yang berikutnya. Siapa tahu ada pertanyaan, kalau nggak ada alhamdulillah. Ah.
Cukup ya? Udah mau nyiapin uduk kayak cakap cukup. Ya demikian Bapak hadirin yang mulia, ta'lim kita mudah-mudahan semuanya diberi kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala dan kekuatan untuk mengamalkannya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu tabaraka ta'ala sahabat Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat bil hayati wal ba'dal mamatina ka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dzunubana wal walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa ighfir lil muslimina wal muslimat mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Allahumma iftah lana babal khair wa babal barakat wa babal ni'mat wa babal rizki wa babal salamah wa babal sihah wa babal afiyah wa babal quwwah wa babal ilmah wa babal jannah. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim qulubana wa ajsadina wa ruhina wa sallim ahlina wa azwajina wa auladina wa zurriyatina wa sallim malina wa kulli a'taitana wa sallimil muslimina wal muslimat mu'minina wal mu'minat minal masyriq wal maghrib. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.